itu ingat, hati-hati susunannya jangan sampai keliru, karena yang pernah kita pelajari sejak kecil itu ternyata keliru. Jangan seringnya bacanya alif ba ta ta jim ha kha dal za ra za sin sin sad dal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Al-ummahat fillah, a'azani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah sampai dengan menjelang siang nanti kita akan sama-sama menyisiri sebuah kitab yang menjadi pokok dasar seseorang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yakni dalam pembahasan makharijul huruf wa sifatuha. Oleh karenanya, niatkan kehadiran kita murni ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala, dan juga kita berharap mudah-mudahan kehadiran kita adalah bagian daripada langkah Allah mudahkan untuk menuju syurganya kelak. Salat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan untuk Rasul junjungan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Rasul kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua kelak dikumpulkan bersama beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-ummahat fillah, azani Allah wa iyyakunna. Menjadi sebuah pertanyaan di benak kita masing-masing, mengapa kita harus mempelajari Al-Quran dari sisi ilmu tajwid? Apakah sepenting itu? Apakah kemudian menjadi sebuah kebutuhan juga? Dan ini menjadi jawaban yang ada pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita butuh dengan Al-Quran? Dan bagaimana adab kita terhadap Al-Quran sehingga kita mampu membacanya dengan baik dan benar? Maka mengutip ayat yang banyak dari firman Allah tabaraka wa ta'ala, bahwasannya mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah bagian daripada bukti keimanan kita terhadap Al-Quran. Kata Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah kedua, surah Al-Baqarah, di ayat ke-121, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang sampai kepada mereka Al-Quran, lantas kemudian mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, enggak ngasal. Mereka mengupayakan setiap hurufnya sesuai dengan kadar dan tempat yang sesuai. Sifatnya pun dikeluarkan sesuai dengan porsinya. Betul-betul membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika yu'minuna bih. Orang yang seperti itulah adalah orang yang beriman terhadap Al-Quran. Jadi bukti iman seseorang terhadap Al-Quran adalah membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Wa may yakfur bihi. Adapun orang yang menganggap perkara ini biasa saja atau mungkin menganggapnya sepele, fa ulaika humul khasirun. Maka di hari kiamat dialah orang yang rugi. Maka janganlah kita menjadi orang yang rugi ya dengan kita menyepelekan bacaan Al-Quran, tapi jadilah orang yang berupaya semaksimal mungkin dalam lisan ini membaca Al-Quran dengan kaidah ilmu tajwid yang baik dan benar. Itu dasar pokok yang pertama. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan di ayat yang lain, dan ini menjadi ayat yang sering dibaca, menjadi dasar atau yang menjadi dalil yang sering diucapkan. Kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Muzammil di surah ke-73 di ayat keempat, Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Pertanyaannya ini sebagai
sebagai pembuka, ya pastinya biar lebih semangat lagi. Adakah yang tahu apa itu tartil? Kita kasih hadiah. Ini ada door prize dari markaz, ya ada mug, kemudian ada pin juga ada kitab, juga dari sponsor yang lain. Ya. Siapa yang tahu apa itu tartil? Taib, Umelis. Naam. Maknahu? Apa maknanya? Apa artinya? Membaca sesuai tajwid dan tahu waqafnya. Masya Allah, Allah barik fik. Ya barakallahu fik. Ahsant. Nah, kita kasih hadiah. Hadiah pembukanya kita kasih muk. Ya, kita kasih muk. Naik, muknya mau yang mana? Ya, terserah. Mau yang kanan atau kiri? Yang mana aja? Yang mana aja? Maaf. Ini kotak ya. Taib. Ya. Tartil, kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tartil itu yang kemudian diungkapkan oleh tafsir para ulama, salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi seseorang kalau sudah mampu tartil, berarti sudah memenuhi dua poin penting dalam ia menggapai tartil tersebut. Yang pertama, ya, dia sudah membaca setiap huruf dengan kaidah ilmu tajwid. Ya. Huruf dari paling dasar sebelum masuk ke sebuah ayat, ke sebuah surah, dari huruf dulu. Hurufnya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kemudian tahu berkaitan tentang waqaf dan ibtida, ini penting. Jadi kalau sudah belajar makharijul huruf, sifatul huruf, berkaitan tentang mad, berkaitan dengan gunnah, hukum-hukum ilmu tajwid yang lainnya, maka langkah berikutnya adalah belajarlah ilmu waqaf dan ibtida. Alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak ya mushaf-mushaf yang berjudul dengan waqaf dan ibtida. Alhamdulillah. Salah satunya mushaf yang kami rekomendasikan, bahkan mushaf yang kemudian sudah alhamdulillah tersebar luas di beberapa daerah yang kami kirim waqaf. Ada yang ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Aceh, itu mushaf As-Sahib, ya mushaf As-Sahib. Di stand sudah ada. Taib. Berangkat dari itu, maka hari ini kita insyaallah akan menggapai satu bagian daripada tartil, yakni tajwidul huruf. Mohon dibuka di halaman 32. Mohon dibuka di halaman 32. Kita akan membahas poin makharijul huruf wa sifatiha. Ya. Bab yang pertama kita akan bahas dulu makharijul huruf. Nah, halaman 32 kita akan membaca diagram. Di sana ada diagram. Nanti mohon disampaikan kalau ada halaman yang tidak ada, itu kami akan kembalikan ke penerbit. Baik, mohon ditengok di makharijul huruf. Sebelum kita melihat diagram makharijul huruf, ada sebuah perkataan dari ulama. Ini ulama yang menjadi hujjatul qurra dalam pembahasan ilmu tajwid dan ilmu qiraat, yakni al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala di halaman 33. Kata Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi ay ya'lamah idh wajibun 'alaihim muhattamu qabla asy-syuru'i awwalan ay ya'lamu makharijal hurufi was-sifati liyalfidhu bi ashahil lughati. Wa ba'du, ya, maksudnya setelah muqaddimah, sesungguhnya ini adalah bagian daripada muqaddimah. Jadi ternyata beliau menulis sebuah kitab namanya muqaddimah. Ya. Kemudian di dalam muqaddimahnya beliau sampaikan sesungguhnya ini adalah kitab yang bagian daripada muqaddimah. Fima ala qari'ihi ay ya'lama, di mana harus diketahui oleh setiap pembaca Al-Qur'an. Apa yang mereka harus lakukan? Idh wajibun alaihimu muhattamu, sesungguhnya semua pembaca Al-Qur'an wajib hukumnya. Dengan kewajiban yang begitu ditekankan, apa yang mereka wajibkan atau apa yang diwajibkan untuk para pembaca Al-Quran? Qabla syuru'i awwalan ay ya'lamu, sebelum pembahasan yang lainnya, maka dia harus pertama kali mengetahui
makharijal huruf was sifati. Makharijul huruf was sifat. Jadi yang pertama kali harus mereka ketahui sebelum berangkat ke ilmu tajwid yang lebih dalam, sebelum berangkat kepada ke ilmu qiraah, ya, maka belajarlah bagian terkecil dari sebuah pembacaan Al-Qur'an, yakni makharijul huruf was sifat. Makharijul huruf dan sifatnya. Liyalfidhu, agar mereka mampu melafazkan, ya, melafazkan huruf-huruf tersebut, maksudnya bi afsahil lughati, dengan bahasa yang paling fasih, yakni bahasa Arab, bahasanya ahlul qurra. Ini perintahnya, perintah yang menekankan kita untuk mempelajari yang namanya makharijul huruf. Nah, kembali ke halaman 32. Ya, kita digiring oleh diagram yang dimana kita tengok ada 5 kotak. Ada 5 kotak, ya. 5 kotak itu berisi al-jawf, al-halq, al-lisan, al-syafatan, dan al-khayshum. Inilah pembagian makharijul huruf secara garis besar. Jadi kalau ditanya makharijul huruf terbagi berapa? Ya, terbagi 5 dalam pembahasan besar, ya. Di skala besarnya ada 5. Kemudian mendetailnya berapa? Mendetailnya ada 17 huruf. Ada 17 huruf. Nah, di mana kita bisa mengetahui 17 huruf? Maka kita tengok makharijul huruf yang pertama al-jawf. Al-jawf yang ada 3, ya, 3 kolom atau 3 kotak memanjang, itu dianggap satu makhraj. Alif sukun sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah, itu satu makhraj dari makhraj al-jawf. Kemudian al-halq ada 3, berarti dihitungnya 3. Jadi kolom itu semuanya dihitung. Kolom yang pertama tenggorokan bagian bawah, kolom yang kedua tenggorokan bagian tengah, dan kolom yang ketiga tenggorokan bagian atas, sehingga makhraj al-halq dihitung 3. Total sudah berapa? Sudah 4. Kemudian sebelum kita ke alisan karena cukup panjang, kita tengok di bawah. Nah, di bawah di situ ada asyafatan. Nah, ada asyafatan, di situ ada 3 anak panah. Ya, tapi 3 anak panah di sana, ya, memuat cuma 2 saja. Yakni huruf fa sendirian, ya, bibir bawah dalam, ya, karena lagi-lagi hanya yang digunakan 1 bibirnya. Kemudian 2 bibir yang langsung digunakan masuk dalam makhraj yang lain, sehingga makhraj asyafatan dihitung 2. Dihitung berapa? Dihitung 2. Ya, fa sendiri, waw include ke ba dan mim, sehingga ada 2 makhraj. Tadi sudah dihitung 4. Al-jawf 1 makhraj, al-halq 3 makhraj, 4 ditambah 2 makhraj asyafatan, berarti sudah 6. Al-khayshum, ya, cuma 1, yakni bacaan-bacaan yang mengandung gunnah. Bacaan yang mengandung gunnah. Total berapa? 7. Berarti sisanya berapa? 10. Dan 10 itu ada pada al-lisan. Al-lisan ada 10. Ya, kita tengok di situ anak panahnya ada berapa? Pas 10. Ya, berarti ada 10 anak panah, dan anak panah itu sudah menggambarkan masing-masing makhraj dari setiap huruf yang akan dikeluarkan. Total keseluruhan makhrajul huruf menurut Hujjatul Qurra dan para ulama yang mukhtar ada 17 makhraj secara terperinci. Kita kembali lagi sebelum kita berangkat ke poin-poin yang lebih mendalam. Al-jawf ada berapa makhraj? Ada 1. Al-halq ada berapa makhraj? Ada 3. Al-lisan ada berapa? Ada 10 sesuai dengan anak panah yang sudah
Sudah dimasukkan ya atau sudah dicantumkan di sini. Kemudian asyafatan berapa makhraj? 2 makhraj. Al-khayshum 1 makhraj. Total semuanya 17 makhraj. Baik. Sekarang kita akan membahas poin al-jawf. Sebelum masuk al-jawf, kita harus mengetahui apa itu makharijul huruf. Makharij jamak dari makhraj. Jadi makharij itu bentuk jamak, tunggalnya adalah makhraj. Makhraj artinya tempat keluar, makharijul huruf berarti tempat keluar. Mahallul khuruj, tempat keluar. Ya. Kemudian hurufnya apa? Hurufnya itu ternyata jamak juga. Jadi bahasa Indonesia huruf itu cuma satuan, tapi bahasa Arab huruf itu ternyata memuat beberapa huruf-huruf hijaiyah. Jadi makharijul huruf tempat keluarnya huruf hijaiyah. Berarti huruf itu bentuk jamak, bukan bentuk tunggal. Bentuk tunggalnya apa? Harfun. Harfun 1 huruf. Huruf berarti jumlahnya banyak. Menurut bahasa bentuk jamak dari harfun yaitu at-tarafu fi ayyi syai', ya, tempat di mana ujung segala sesuatu. Ya, sehingga kalau kita gabungkan menurut istilah ya, makharijul huruf adalah tempat di mana keluarnya huruf. Dan huruf ini dimaksudkan adalah huruf apa? Huruf hijaiyah. Karena ada huruf lain selain hijaiyah. Nanti insyaallah kita akan bahas. Ya. Makharijul huruf disebutkan mahallu khurujil harfil ladzi yanqati'u 'indahu shautun nutqi bihi fa yatamayyazu bihi an ghairihi. Nah, itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya atau maknanya tempat-tempat keluarnya suatu huruf yang suara pengucapan tersebut berhenti pada tempat tersebut di mana satu huruf berbeda dengan huruf yang lainnya. Kemudian definisi huruf itu sendiri, sautun mu'tamidun ala makhrajin muhaqqaqin au muqaddarin. Suara yang bersumber dari satu makhraj, baik makhrajnya disebut muhaqqaq. Kalau muhaqqaq itu sudah pasti punya tempat, namanya muhaqqaq. Ada makhraj yang muhaqqaq sudah pasti ada tempatnya, ya. Seperti ba ini sudah punya tempat. Tempatnya di mana? Di asyafatan 2 bibir. Ada yang muqaddar, masih belum mampu ditentukan titik pokoknya di mana. Ya, dia diperkirakan. Muqaddar itu perkiraan. Seperti makhraj al-jawf. Makhraj al-jawf itu adalah makhraj yang muqaddar, yang diperkirakan. Nah, karena kalau kita gambarkan seluruh area bagian mulut, rongga mulut dan rongga tenggorokan, pertanyaannya rongga tenggorokannya yang sebelah mana? Rongga mulutnya yang sebelah mana? Nah, maka karena tidak ada penjelasan detail, maka disebut dengan muqaddar namanya, diperkirakan. Baik, berikutnya di halaman 34. Proses terbentuknya huruf dalam sistem pengucapan. Jadi huruf akan mampu terucap dari mana asal muasalnya dia bila mana huruf itu kita jadikan tenang. Kapan dia tenang? Sukunkanlah dia. Jadi huruf yang bertanda sukun itulah sebenarnya huruf yang tepat diketahui dari mana asal makhrajnya. Kalau hurufnya berharokat fathah, kasrah, dhammah, namanya juga harokat. Apa itu arti harokat? Bergerak. Jadi huruf kalau bergerak nggak bisa ditentukan dari mana dia asal muasalnya. Tapi huruf kalau mau kita ketahui asal muasalnya dari mana, jadikan huruf tersebut dalam kondisi sukun, tenang. Arti sukun apa? Tenang. Maka ada istilah sakinah. Tenang. Nah, al-harfus sakin yakhruju bitasadum baina tarafai udwin nutqi. Huruf sukun terbentuk dengan saling berbenturan antara dua organ pengucapan. Nah, sehingga kita ketahui. Coba kita melafalkan ba. Nah, ba dalam harokat fathah, coba ba. Nah, kira-kira menjauh nggak dari bibir? Ini ba kan? Ba itu dari mana sih? Dari bibir. Tapi kalau kita buka mulut kita dengan harokat fathah, ba, semakin jauh nggak dia? Jauh. Maka ketika diberi harokat,
sesungguhnya menjauhkan dari tempat aslinya. Jadi harokat itu adalah litaba'ud, menjauhkan huruf dari tempat asalnya, membiarkan dia gerak. Itu harokat. Makanya harokat artinya apa? Bergerak. Tapi kalau kita sukunkan, coba kita latihan dengan mensukunkan dia atau memberikan tasydid padanya. Memberikan tasydid padanya. Nah, kita latihan. Karena nanti menyangkut di bagian C halaman 35. Kita akan latihan. Ba-nya kita sukunkan dulu. Coba ab. Ab. Nah, tepat di mana dari tepat ba dari mana? Dari asyafatan, dua bibir. Nempel langsung. Coba ab. Sekarang kita latihan dengan tasydid. Abba. Nah, lagi abba. Dari mana dia? Tetap dari dua bibir. Jadi kalau kita mau mengetahui dari mana asal muasalnya suatu huruf, maka berikan dia tanda sukun. Sukun itu bukan hanya tanda sukun saja, tapi sukun juga maksudnya tanda tasydid. Jadi tanda tasydid itu bagian daripada tanda sukun. Tanda tasydid yang seperti angka 3 yang tertidur. Nah, seperti itu. Itu ternyata bagian daripada sukun. Nah. Adapun tadi sudah dijelaskan, adapun huruf yang berharokat, ya, al-harful mutaharrik di halaman 34 bagian 2. Yakhruju bit taba'ud. La, taba'ud. Apa? Mengeluarkan huruf agar berjauhan. Baina tarafai 'udwin nutqi wa yusahibu dzalika makhraju asli harakatihi. Ya, huruf berharokat terbentuk dengan saling berjauhan antara dua organ pengucapan dan disertai harokat asli. Jadi harokat asli ada berapa? Ada 3 harokat asli. Sukun tidak masuk, tasydid tidak masuk. Harokat asli cuma fathah, kasrah, dan juga dhammah. Ini harokat asli. Harokat asli. Fathah, kasrah, dan dhammah. Tapi ketika huruf tersebut sudah menempel harokatnya harokat asli, maka sesungguhnya kita tidak mampu mengetahui dari mana makhrajnya. Kita tidak tahu makhrajnya dari mana. Kenapa? Karena menjauhkan dari makhrajnya, menjauhkan dari tempat asalnya. Tapi kalau kita kasih sukun, misal tadi huruf ba, sekarang huruf yang lain. Contoh yang lain misalkan sin. Baik, sin. Kita latihan coba. Sa. Nah, menjauh enggak dari lidah? Sekarang kita kasih sukun as. Nah, terasa di mana? Terasa di taraful lisan, di ujung lidah. Baik, jadi kita akan mengetahui huruf sin keluar dari mana? Dari taraful lisan, ujung lidah, karena kita mensukunkan huruf sin. Nah, berikutnya pembagian huruf. Pembagian huruf. Karena tadi berangkat dari makhraj, kemudian ada huruf. Huruf itu ternyata terbagi dengan beberapa bagian. Kalau berkaitan dengan huruf hijaiyah, berarti berkaitan erat dengan pelafalan bacaan Al-Quran. Huruf hijaiyah, ya. Karena ada huruf selain hijaiyah, namanya huruf apa? Huruf abjadiyah salah satunya. Nah, pembagian huruf di sini ada huruf ma'ani dan huruf mabani. Huruf ma'ani itu huruf yang mampu bisa diketahui, ya, dari sisi makna. Biasanya kita mengetahuinya kalau belajar ilmu nahwu. Contohnya min, ila, an. Itu huruf. Itu huruf. Itu namanya huruf apa? Ma'ani, yang punya makna. Min artinya dari, ila artinya kepada, atau ke, ala, atas. Biasanya dia menjadi kata sambung, ya, atau kata bantu. Itu huruf ma'ani. Adapun huruf mabani, huruf hijaiyah yang berjumlah 29 huruf. Jadi mabani masuknya adalah huruf hijaiyah. Ada selain huruf hijaiyah namanya abjadiyah. Nah, kalau abjadiyah ini tidak dicantumkan di sini, kalau tidak salah tidak dicantumkan. Nah, kalau abjadiyah itu berhubungan erat bukan untuk pelafalan bacaan Quran, tapi untuk penomoran atau tanggal, itu maksudnya pakai abjadiyah.
Ya, abjadiyah. Contoh dalam kitab Tuhfatul Atfal, naddun bada, huruf nun, dal, ba, dal, alif dalam kitab Tuhfah. Itu ternyata ketika disusun totalitas jumlahnya 61. Abjadiyah itu huruf yang memiliki makna nominal atau makna jumlah angka. Misalkan huruf hamzah nilainya 1, ba nilainya 2, ta nilainya 200 ya, dan huruf-huruf yang lainnya. Jadi dia punya nilai. Tapi kita tidak bahas itu. Karena yang sedang kita bahas adalah berkaitan tentang makharijul huruf, dan huruf yang dimaksud adalah huruf mabani, dan huruf mabani yang kita akan bahas lebih detail pada huruf asliyah. Huruf hijaiyah asliyah yang jumlahnya berapa? 29. Jadi sepakat nih, jumlahnya 29. Tidak ada jumlah yang lain. Hurufnya 29 sepakat sebagaimana perkataan Al-Imam Ahmad At-Tibi dalam kitab Al-Mufid fit Tajwid. Ya, kitabnya ada juga di stand. Jadi kalau mau tengok, wa iddatul hurufi lil hijai 29 bilam tirai. Wa iddatul huruf, dan jumlah huruf lil hijai pada huruf hijaiyah maksudnya 29 bilam tirai, tanpa ada perbedaan. Nah, ini susunannya. Ingat susunan huruf hijaiyah yang jumlahnya 29 itu, ingat hati-hati susunannya jangan sampai keliru, karena yang pernah kita pelajari sejak kecil itu ternyata keliru. Kita seringnya bacanya alif ba ta sa jim ha kha dal zal ra zai sin shin sad dad ta dha ain ghin fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Kita tengok ternyata ada yang keliru di bagian akhir. Baik. Yang pertama ya, alif ini sebenarnya namanya bukan alif tapi hamzah. Letak alif di mana? Letak alif di paling belakang sebelum ya. Nah, jadi penempatan alif itu adanya di mana? Di bagian ujung. Ini tertukar nih penulisannya. Taib. Yang pertama alif. Alif secara majaz, nama aslinya bukan alif. Nama aslinya siapa? Hamzah. Kenapa harus ditulis alif? Kenapa ditulis alif? Karena hamzah tidak punya bentuk, dan setiap hamzah ketika ditulis di awal bentuknya selalu alif. Selalu alif. Selalu angkanya seperti angka 1. Ini hamzah. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu hamzah. Hamzah. Ar-Rahman itu juga hamzah. Jadi pokoknya setiap ditulis di awal sering disebut alif, tapi namanya adalah hamzah. Lalu di mana letak alif? Letak alif ada sebelum huruf ya. Yang kita sering bilang apa? Lam alif. Lam alif sesungguhnya adalah alif. Kenapa lamnya dipakai? Karena alif dengan lam saling membutuhkan. Makanya alhamdu sebelumnya itu nggak ada alifnya, nggak ada hamzanya. Ya lam saja, alhamdu. Tapi kan karena nggak bisa diucapkan maka dibutuhkan alat bantu yang selalu menemani lam, maka adalah hamzah. Hamzah bentuknya alif karena hamzah tidak punya bentuk. Nah, kenapa alif disimpan di belakang menemani waw dan juga ya? Karena alif bagian daripada huruf mad yang punya nilai ringan, atau kalau kita membahasakan dia makhrajnya makhraj muqaddar, makhraj yang diperkirakannya. Jadi diposisikan di bagian akhir. Disimpannya di mana? Di bagian akhir setelah huruf ha. Ya, kenapa ha juga di akhir? Karena ha juga punya sifat khofa, punya sifat yang ringan. Maka ha akan menemani huruf mad, yaitu waw. Lalu kemudian alif, itu bukan hamzah ya, tinggal ditulis saja, dirubah. Kemudian berikutnya huruf ya. Huruf apa? Huruf ya. Jadi huruf mad itu posisinya di belakang. Ustaz, kenapa ba titiknya di bawah, ta kemudian titiknya 2, sa titiknya 3? Ini karena lagi-lagi untuk memudahkan kaum muslimin. Awalnya tidak memiliki bentuk.
maka untuk memudahkan triple huruf maka dibuatlah titik. Ya, titiknya dibedakan. Ada yang simpan di bawah, ada juga simpan di atas. Ya. Ba dengan nun agak mirip, makanya membedakan ba dengan nun titiknya di atas atau di bawah. Baik. Nah, ba titiknya di bawah 1, kemudian titik berikutnya 2, titik berikutnya sa. Ini yang triple huruf. Masih triple huruf, jim ha kha triple huruf, dal zal sudah mulai 2 huruf. Ya, sin shin shad dhad yang punya bentuknya mirip. Baik. Nah, kaf dengan lam juga sama. Nah, di situ ada ya, ain, ghain, fa, qaf, kaf. Fa dengan qaf untuk membedakan antara fa dengan qaf titiknya. Dan bentuk fa kemudian dibuat lebih lebar. Ini untuk memudahkan perbedaan. Karena dulu penulisan agak mirip dengan fa dengan qaf itu. Fa dengan qaf agak mirip, maka dibuatlah lebih lebar. Kaf dengan lam ternyata memiliki kemiripan. Lantas bagaimana untuk merubah atau membedakan antara kaf dengan lam? Maka kaf diberi huruf kaf kecil di tengah-tengah. Jadi yang tengah-tengah yang dalam itu huruf apa? Huruf kaf. Yang tengah yang kecil itu bukan huruf hamzah, bukan, tapi huruf kaf. Ya, untuk membedakan antara kaf dengan lam. Karena dulu kaf dengan lam itu bentuknya sama. Nah, lam kemudian dibuat lebih runcing, layaknya alat pancing. Tapi bentuknya sama dia. Dari awal penulisannya mirip. Ya, untuk membedakannya itu. Ya, ini sejarah penulisan dhabt Al-Qur'an, yaitu bisa ditengok dari pembahasan dhabt, ilmu dhabt, ilmu rasm dan dhabt. Nah, itu seputar huruf hijaiyah. Kemudian berikutnya, ya, sebelum kita masuk ke makhraj, kita juga harus mengetahui huruf selain asliyah. Yang asliyah tadi sudah disebutkan berapa angkanya? 29 bilam tirai, 29 bilam tirai tanpa ada keraguan. Kemudian Imam Ahmad At-Tibi dalam kitab yang sama, Al-Manzumah Al-Mufid fit Tajwid, ya, kitabnya ada di istan, bisa nanti ditengok. Itu ternyata jumlah huruf far'iyah jumlahnya ada 8 sesuai dengan kolom yang di halaman 37. Itulah yang disebut dengan huruf far'iyah. Nah, dalilnya di halaman 36, dalil bahasa Arab dari Manzumah Al-Mufid fit Tajwid. Nah, sekarang kita rinci dari halaman 37. Pertama, ada yang namanya hamzah musahhalah, al-hamzatul musahhalatu. Hamzah musahhalah, hamzah yang dibaca dengan tashil. Hamzah yang dibaca dengan tashil. Di sini ada Ummu Fatimah yang biasa ikut talaki, juga ada Ummu Saudah juga ada di sini yang biasa talaki dengan kami. Nah, kita pernah membaca hamzah musahhalah. Misalkan di lafaz al-an, az-zakarain, itu hamzah musahhalah. Nah, di sini hamzah musahhalahnya diberikan contoh dari riwayat yang berbeda, bukan riwayat kita. Nah, karena kita membaca Quran ini sesuai dengan riwayat. Ini harus sepakat. Jangan sampai kita nggak ngerti, nggak paham. Kita ini baca riwayat siapa sih? Selama ini kita baca Quran riwayat siapa? Riwayat Imam Hafs. Siapa Imam Hafs? Imam yang lahir di negeri atau di daerah Baghdad. Di daerah Baghdad, daerah Irak berarti. Daerah Kufah. Nah, dia berguru kepada gurunya. Ya, ada yang ulama yang mengatakan ayah tirinya, namanya Imam Asim. Imam Asim berguru kepada tabi'in, namanya Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami belajar dari beberapa sahabat. Ada yang mengatakan 70 sahabat ia pelajari bacaan Qur'annya. Dan kemudian para sahabat itu belajar kepada Nabi SAW. Sehingga Imam Hafs meriwayatkan bacaan yang kemudian bacaan beliau kita ikuti riwayatnya. Nah, di riwayat kita ini tidak ada nih yang contoh-contoh a'anzartahum, a'innaka, a'unzila. Di riwayat kita nggak ada. Ini ada pada riwayat, ya, pada riwayat Imam Warsh. Salah satu contohnya. Jadi bacanya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum
ainnaka aunzila, itu namanya tashil atau hamzahnya hamzah musahhalah. Hamzahnya hamzah musahhalah. Nah, di kita ada beberapa yang bacaan tashil seperti a'jamiyyu wa arabi. Di kita juga ada bacaan al-ana dengan tashil al-ana. Di kita juga ada az-zakarain az-zakarain. Di kita juga ada. Ya, contohnya Allah di surah An-Naml misalkan, di surah An-Naml di ayat 59 kita membacanya Allah, Allah. Jadi hanya di beberapa titik, tidak begitu banyak. Kalau riwayat yang lain hamzah musahhalahnya banyak. Hamzah musahhalahnya banyak. Di kita hanya beberapa titik saja. Tidak banyak. Kemudian berikutnya alif mumalah. Alif mumalah. Nah, di riwayat kita cuma satu ada imalah di situ di lafaz bismillahi majriha wa mursaha. Ada yang tahu di surat apa, ayat keberapa? Kita kasih hadiah. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Di surat apa ayat keberapa bismillahi majriha wa mursaha? Ada yang lain? Yang lain mungkin? Dede gini? Malu dede gini. Ini ada peserta yang paling muda nih, luar biasa. Dede gini nih. Usia berapa dede gini, 6 tahun. Ya, 6 tahun sudah bisa baca Quran. Bagus bacanya. Ada yang tahu? Iya, nah? Surat Hud ayat 11. Ada yang lain sebelah sini? Mungkin yang belum jawab? Nah. Hud ayat 41. Naam. Surat Hud ayat 41. Tadi Ummu Elis sudah jawab, tapi karena sudah dapat hadiah, kita beri kesempatan buat yang lain. Ya, sengaja belum direspon. Baik, surat Hud ayat 41 bismillahi majriha wa mursaha. Re. Nah, itu re-nya itu bukan huruf ro-nya yang imalah. Ingat, bukan ro yang menjadi imalah. Bukan ro yang imalah, tapi ada alif yang mumalah. Alif mumalah. Nah, pada riwayat yang lain ini banyak. Ada banyak alif mumalahnya pada riwayat yang lain, seperti riwayat Imam Syu'bah. Ketika kami menyetorkan bacaan riwayat Imam Syu'bah kepada guru kami, itu setiap potongan-potongan ayat, potongan-potongan huruf di awal-awal surat namanya fawatihus suwar, hurufnya huruf muqatta'ah yang 2 harokat. Nah, itu dibacanya imalah. Misal alif lam re. Nah, re-nya imalah. Karena ada alif mumalah. Toha tidak dibaca toha, tapi tehe. Nah, dibacanya apa? Tehe. Kalau umat lagi galau meneketehe. Nah, itu. Umat kalau galau begitu. Ditanya sama suaminya, masak apa? Meneketehe. Ya. Dia lagi belajar imalah ternyata. Ya. Belajar imalah pada riwayat Imam Syu'bah. Ya. Cuma menenya itu nggak tahu dari mana. Ya. Yang tehenya ada ternyata. Riwayatnya ada tehe. Itu surat Toha. Baik, berikutnya ada sad ishmam zai, sad mushmatah, as-sadul mushammatu saut az-zai. Ternyata ada sad ishmam zai. Ishmam itu isyarat bibir yang manyun. Ternyata pada bacaan salah satu contohnya adalah qiraah Hamzah, itu membaca lafaz as-sirat dengan ishmam az-ziratal. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Misalkan contoh yang lain, qasdus sabil. Jadi shadnya bercampur dengan suara zai. Kemudian berikutnya, ini pada qiraahnya Hisham, Kisai, Imam Nafi dan juga Imam Ibnu Zakwan, di mana ada ya mushmatah atau ya ishmam. Ya ishmam. Nah, kalau ishmam kan tadi kan isyarat bibir. Ya, isyarat bibir yang dimanyunkan. Jadi kita latihan coba. Qila, coba qila.
Ghidha. Nah, dia dimanyunkan. Coba. Qila. Ada manyun ismamnya. Qila. Lagi. Qila. Ghidha. Ghidha. Seperti kui. Nah, seperti kui, seperti apa? Seperti ghui. Tapi bibirnya langsung manyun. Qila ghidha, ya gitu. Lagi. Qila ghidha. Naam. Ada apa? Ada ya ismam. Kemudian berikutnya alif mufakhamah. Alif yang tebal. Alif yang tebal. Alif tebal ini senantiasa mengiringi huruf-huruf yang tebal. Ya, huruf-huruf yang tebal. Huruf-huruf yang tebal. Contoh kho, coba kho. Tebalkan kho. Khalidun. Nah, alifnya itu alif mengikuti ketebalan huruf kho. Contoh yang lain po. Di situ ada po. Coba ta'iina. Nah, po menjadi super tebal ketika ditambah dengan alif mufakhamah. Po sudahlah huruf tebal. Bahkan ketebalan to ini number one. Ditambah dengan alif, maka ketebalan to menjadi super tebal. Ya. Alif mufakhamah itu membantu huruf sebelumnya semakin tebal. Wabil khusus pada huruf-huruf tebal, huruf-huruf tafkhim. Kemudian ada lam mufakhamah. Lam mufakhamah, al-lamul mufakhamah. Nah, al-lamul mufakhamah, lam yang dibaca tafkhim tebal terjadi pada lafzul jalalah. Pada riwayat kita ada lafaz Allah. Ini kebanyakan lafaz Allah di kita kalau membaca masih kurang tebal. Misalkan surah Al-Ikhlas misal. Allah itu masih kurang tebal. Harus Allah, bunyinya sempurna o. Baik, kita latihan ya. Qul huwallahu ahad. Jangan dibuka mulut sehingga memunculkan ngambang. Ini antara o vokal yang keluar atau a. Qul huwallahu la. Itu belum dapat lam mufakhamahnya. Tapi kalau qul huwallahu jelas o-nya. Baik, hati-hati. Pada lafaz Allah banyak orang membacanya tanpa ketebalan lam mufakhamah. Hati-hati. Ya. Contoh yang lain pada riwayat Imam Warsh misalkan. Pada riwayat Imam Warsh. Karena memang riwayat yang terkenal selain riwayat Hafs itu riwayat Imam Warsh. Terkenal. Nah, as-salata dibaca as-salata. As-salata dibaca as-salata. Ya. Misal di dalam surah wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa aqimis salata wa atuz zakah wa aqimis salata solo. Nah, itu lamnya lam apa? Lam mufakhamah. Ummahat kalau udah mulai belajar nggak apa-apa, ditanya sama temennya. Mau kemana? Mau ke pengajian di mana? Di musollo. Boleh itu. Di mana? Di musollo. Boleh bilang gitu? Boleh. Belajar riwayat Imam Warsh. Musollo. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musollo. Kalau kita bacanya musalla. Kenapa jadi o? Karena ada lam mufakhamah. Kemudian ada an-nunul mukhfah atau nun mukhfah. Dan juga al-mimul mukhfah. Ini nun dan mim yang berkaitan dengan hukum ikhfa. Yuk kita latihan. In kuntum. Nah, itu ada apanya tuh? Nun mukhfahnya. Ada nun mukhfahnya. Sekali lagi. In kuntum. Ya, contoh di sini. Intaliqu.
Nah, karena ada nun mukhfah namanya. Jadi ternyata pada bacaan yang sering kita baca ada huruf far'i, yaitu huruf nun yang dibunyikan dengan hukum ikhfa, atau juga mim yang dibunyikan dengan hukum ikhfa. Contohnya rabbahum bihim, sama-sama. Nah, ada mim apanya? Ada mim mukhfah namanya. Ambihum bi asmaihim. Ini kurang panjang, harusnya ada ditambahin bendera. Tambahin bendera sana. Ya, 1, 2, 3. Ambihum bi asmaihim. Nah, itu ada mim apa? Ada mim mukhfah. 8 huruf ini ya silakan dihafal. Yang hafal kita kasih hadiah. Ya, silakan dihafal 8 huruf ini. Baik. Kemudian pembagian harokat di halaman 38. Pembagian harokat. Kita sudah menyinggung harokat ada yang asli, ada yang far'i. Ada harokat asli itu fathah, dhammah, kasrah, atau kita gabung mereka dengan bahasa wai. Ya, wai itu maksudnya wawunya untuk dhammah, karena dhammah itu berasal dari wawu. Kemudian alif itu yang menjadikan harokat fathah, ya itu yang menjadikan harokat kasrah. Jadi ternyata fathah itu asal muasalnya dari huruf alif. Wawu asal muasalnya dari huruf dhammah asal muasalnya dari huruf wawu. Iya itu menjadi asal muasal harokat kasrah. Kasrah dari huruf iya. Nah, sekarang yang far'i. Yang far'i ada harokat mumalah dan ada harokat mushmatah atau ismam. Nah, tadi sudah ada ya. Ya, qila berarti ada harokat, ada huruf apa di sini? Qila ada huruf apa yang menjadikan dia jadi ismam? Qila ghidha, ada ya mushmatah, ada ya mushmatah. Ya. Sehingga harokatnya pun tercampur ismam, jadi bunyinya la ghidha. Nah, berikutnya harokat mumalah. Nah, busyra itu ada alif layyinah di belakang. Musa juga ada alif layyinah di belakang yang bentuknya huruf ya. Jadi huruf ya kalau disimpan di paling belakang tetapi tidak dihidupkan ya-nya, itu namanya alif layyinah. Alif layyinah. Nah, alif layyinah yang bentuknya seperti huruf iya di akhir itu mampu menjadikan harokatnya jadi harokat mumalah atau imalah. Jadi bunyinya jadi bushre, juga boleh bacanya bushre. Karena imalah itu ada 2. Ada imalah sughra namanya taklil, imalah kubra namanya imalah. Yang bismillahi majriha, imalahnya imalah kubra. Imalahnya namanya imalah kubra. Kalau imalah sughra bunyinya vokal layaknya orang Melayu. Ya, dan di kita juga sebenarnya sudah banyak yang melakukan imalah. Orang Medan itu imalahnya banyak. Ya, orang Jakarta juga imalahnya banyak. Kemana ente? Udah lama nggak ketemu gitu ya. Pakai imalah di banyak tuh. Jarang pakai Melayu. Melayu paling masuk ke daerah-daerah. Bekasi ini pakai imalah juga, Bekasi. Bukan Bekasi. Ya. Tebet itu juga sama, Tebet. Ya, sama. Nah, kalau Medan itu imalahnya kubro, Medan. Ya. Itu ternyata dialek kita udah kecampur harokat mumalah dan juga huruf-huruf imalah. Taib, ini gambaran tentang harokat. Harokat itu adalah bergerak. Jadi setiap huruf yang diberi harokat berarti huruf tersebut bergerak. Kemudian pembagian makharijul huruf. Nah, sebelum kita makharijul huruf, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan berkaitan tentang makharijul huruf? Baik, kalau tidak ada kita rehat dulu.
Mas Atiman direhat dulu biar kita rehat sejenak sekitar 5 menit atau 7 menit ya. Silakan dibaca-baca lagi dari pembahasan yang tadi. Nanti insyaallah ada door prize ya. Ada ya ismam. Ini kan kita lagi belajar ya ismam. Huruf far'iyah ya ismam pada lafaz qila dan ghidha. Dibaca dengan qila ghidha. Nah, apakah itu boleh diterapkan untuk huruf-huruf isti'la? Ternyata tidak diperbolehkan kecuali hanya di beberapa huruf. 4 huruf saja yang diperbolehkan. Shad, dhad, ta, dha ketika kasrah li. Tapi tanpa ismam. Kan kalau ini kan ada ismam. Ismam apa sih? Isyarat bibir yang manyun. Qila, manyun dulu berarti. Ghidha itu ada manyunnya. Kalau untuk huruf itbaq yang shad, dhad, ta dan dha ketika kasrah tidak perlu manyun, tidak qi, tapi cukup qi, shad, dhad, kemudian dha, gitu. Tanpa manyun. Jadi pembedanya di situ. Tapi bunyinya hampir sama, hampir mirip. Kalau yang ismam tadi sudah ada campuran bibir sehingga bunyinya seperti ada wawunya. Wila, gitu. Ada seperti waw. Karena lagi-lagi ismam itu bibir manyun dan bibir manyun menghasilkan huruf apa? Waw. Satu-satunya huruf yang dihasilkan dengan cara memanyunkan bibir hanya waw. Harokat satu-satunya yang muncul yaitu harokat dhammah. Nah. Baik, ada lagi yang bertanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Kita lanjut bahasan makharijul huruf. Berkata al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala Asy-Syafi'i. Beliau ini mazhabnya Syafi'i. Makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Nah, yang pertama kata beliau rahimahullahu taala, makharijul huruf itu jumlahnya 17. Ada berapa? 17. Jumlahnya ada 17. Nah, tadi kita sudah hitung ya sama-sama. 'Ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Siapa yang memilih? Yang memilih adalah ulama-ulama yang mukhtar, yang terpilih. Dan juga ulama-ulama yang terkenal. Nah, Imam Ibnul Jazari ternyata pendapat beliau yang mengungkapkan angka 17 itu tidak berdiri sendiri, melainkan beliau hanya mengikuti pendapat ulama sebelumnya. Siapa? Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi inilah ulama yang mencetuskan harokat. Jadi kita mengetahui harokat fathah, kasrah, dhammah dan juga harokat yang lain seperti tasydid itu bentuknya seperti angka 3 ternyata dari huruf shin. Kemudian sukun ternyata dari huruf kha yang tanpa titik. Itu pencetus utamanya adalah Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, kita tengok di sini. Kita sudah bahas tadi secara umum ada berapa makhraj? Umum 5. Secara terperinci 17. Nah, sekarang yang kita bahas number 1, nomor satunya, nomor wahidnya, yaitu makhraj al-jawf. Tadi makhraj al-jawf muqaddar apa muhaqqaq? Muqaddar. Siapa yang jawab muqaddar? Tadi siapa yang jawab muqaddar? Siapa tadi? Di belakang Ibu Asi. Afwan. Baik, muqaddar yang diperkirakan. Lil jawfi alifun wa ukhtaha wahi huruf maddin lil hawa'i tantahi, di halaman 39. Kata Imam Ibnul Jazari, lil jawfi, untuk al jawf itu ada alifun, huruf alif, wa ukhtaha wahi, dan saudari-saudarinya alif. Ternyata pakai bahasa saudari. Perempuan. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Kenapa pakai bahasa saudari? Ada yang tahu? Ada yang tahu jawabannya?
Karena semua huruf hijaiyah gendernya feminim. Gendernya feminim. Huruf hijaiyah semuanya gendernya feminim. Kecuali hamzah. Hamzah bisa dualisme, artinya bisa ganda nih. Dia bisa jadi hamzun, bisa juga jadi hamzatun. Makanya kalau lagi bahas nun sakinah, namanya nun sakinah. Jangan pernah bilang nun mati, kasihan tuh nun. Nun sudah dijas, mati dia, kasihan. Jangan bilang nun mati, tapi nun sakinah. Kenapa? Nunnya lagi tenang, sakinah ya. Doakan dia sakinah. Jangan dibilang nun mati, itu bukan mendoakan itu. Itu namanya apa? Mencibir ya. Atau apa namanya? Menjelek-jelekan nun. Jangan lagi bilang apa? Hukum nun mati, mim mati, kasihan semuanya. Semuanya dibilang mati. Bilang nun sakinah. Karena gendernya feminim. Al-jawf ada huruf alif dan saudarinya. Siapa saudarinya? Siapa saudarinya alif? Siapa saudarinya alif? Saudari. Dia punya saudari dia. 6. Belum tepat. Sebelah sini. Siapa saudarinya alif? Belum tepat. Saudarinya alif. Iya sama wow, Ibu Nunung. Barakallahu fiik. Kita kasih hadiah kitab. Iya. Ini pusing nyari-nyari kemana-mana. Bilangnya Hamzah. Hamzah bukan saudari. Cuma minjem aja. Yang ini bukan yang itu, pink. Ya. Jadi saudarinya alif siapa? Waw dan ya. Waw dan ya. Kenapa waw dan ya? Lihat bait berikutnya. Hurufu maddin, karena mereka adalah huruf mad lil hawai tantahi, seiring nafasnya habis. Jadi huruf mad itu bisa diketahui selesai nafas habis ya. Jadi kalau mau latihan mad, latihan pernafasan, baca yang panjang sampai nafas habis, disitulah mad, berhenti. Tapi karena bacaan Quran dibatasi oleh jumlah harokat, 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat atau 6 harokat. Definisi makhraj al-jawf. Apa itu al-jawf? Al-jawf itu ternyata al-khola, ruang kosong. Nah ini dari kata ruang kosong, maka hati-hati cara baca pada al-jawf. Menurut istilah rongga yang berada di dalam tenggorokan dan juga area mulut. Nah, kita tengok surah-surah yang diakhiri dengan bunyi panjang. Contohnya surat Ad-Duha atau surah yang full semuanya panjang di akhir. Contohnya yang ada al-jawf di akhir, contohnya Asy-Syams. Contoh Asy-Syams. Banyak orang bacanya wasyamsi waduhaha. Ha ada rem. Ha berarti ada apa? Ada hamzah yang ditambahkan dia. Hati-hati. Harus al-khola, kosong. Wasyamsi waduhaha, kosong. Wal qamari idza talaha, kosong. Jangan sampai talaha, ha, semuanya jangan sampai direm. Jangan sampai direm. Kalau ngerem kita membacanya wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti ngerem. Kalau ngerem berarti sudah nambah apa? Sudah nambah huruf 1 yaitu hamzah. Ini bahaya ini. Merubah makna enggak? Merubah makna. Ingat al-jawf sama dengan al-khola, ruang kosong. Enggak ada tempat berhenti. Kalau ada hamzah berarti berhenti di hamzah. Baik. Berapa hurufnya? Tadi sudah disebutkan. Hurufnya ada 3. Alif, waw, dan ya. Waw dan alif dan juga huruf ya. Nah, ternyata punya lakob dia, punya lakob atau julukan. Julukan untuk makhraj al-jawf di halaman 39 paling bawah. Al-jawf julukannya jawfiyah. Berarti kalau jawfiyah berarti huruf-huruf yang keluar dari al-jawf. Hawaiyah. Kenapa hawaiyah? Karena huruf-huruf ini seiring nafas berakhir. Hawa.
Kemudian maddiyah, kenapa disebut maddiyah? Karena huruf-huruf ini adalah huruf mad. Khafiyah, kenapa khafiyah? Karena huruf ini huruf ringan. Tadi kita sudah bahas. Huruf yang paling ringan, paling bontot adalah huruf apa? Huruf mad di huruf hijaiyah tadi. Kan huruf hijaiyah tadi kan diawali dengan apa? Hamzah di awal. Walaupun bentuknya alif, diakhiri dengan huruf mad di paling belakang. Waw, alif, ya. Ternyata disebut khafiyah, huruf yang ringan, huruf bontot dia. Ya. Dan berikutnya huruf illat. Ya, huruf illat ini hubungannya dengan ilmu nahwu. Nah, ini alqab atau julukan, gelar untuk al-jawf. Sekarang kita lihat gambar di halaman 40. Kalau kita bilang alif, berarti namanya alif maddiyah untuk alif mad. Kalau wawu, namanya wawu maddiyah. Lagi-lagi gendernya gender apa? Gender feminim. Feminim biasanya diakhiri tak marbutoh. Alif maddiyah seperti tadi, nun sakinah. Nah, gitu. Ya-nya ya maddiyah. Jadi kalau nanti menamakan ya, huruf al-jawf ada berapa? Ada 3 huruf apa? Alif, wawu, dan ya. Alifnya harus jelas. Alif apa? Alif maddiyah. Wawunya wawu apa? Wawu maddiyah. Ya-nya ya apa? Ya maddiyah. Karena ada ya selain maddiyah. Ada wawu selain maddiyah. Ada wawu lin, ada nggak? Ada. Wawu bibir ada nggak? Ada. Wawu syafatain. Ya ada, ya lisan ada, ya lin juga ada. Makanya diberi nama lengkap namanya. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita keliru penamanya. Cara pengucapannya ini gampang. Cara pengucapannya sesuai dengan pasangan harokatnya. Alif berpasangan selalu dengan siapa dia? Dengan fathah, selalu itu. Sudah hukum pasti. Alif pasangannya pasti siapa? Pasti fathah. Kemudian kasrah ini syarat saja, tidak pasti ya, dia pasangannya kasrah secara umum. Tapi bisa nggak dipasangkan dengan yang lain? Bisa, pasangannya bisa dengan fathah. Jadilah madlin. Li'ilafi Quraisy, ada ya, ya-nya jadi panjang kan? Kenapa? Karena pasangannya dengan fathah dan di akhir ayat. Wawu pasangannya dengan siapa? Dengan dhammah. Dengan siapa? Dengan dhammah. Nah, itu cara-caranya. Nah, caranya adalah ketika fathah ayyaftahal fam 'inda nutqi bil harfil maftuh, membuka mulut proporsional. Buka mulut proporsional. Ketika mengucapkan huruf yang berharokat fathah atau ada alif. Kasrah, rahang turun. Ayakhfidha fakkahu sufla ilal asfal. Asfal, ingat asfal di mana tempatnya? Di bawah. Itu aspal, jalanan aspal banyak. Aspal di bawah. Jadi menurunkan rahang ke bawah. Karena yang bisa turun rahang bawah, bukan rahang atas. Ya, di sini. Turun. Ya, kasrah. Ketika dhammah ayyadhumma syafatain dhamman kamilan. Ada kamil. Mengumpulkan dua bibir. Jadi dhammah itu artinya ngumpul. Ngumpulin apa? Dua bibir. Dhamman kamilan secara sempurna. Manyun jadinya. Manyun. Jadi dhammah itu artinya manyun simpelnya. Nah. Maka ketiga harokat ini yang mendampingi alif, yaitu harokat fathah yang mendampingi ya, harokat kasrah yang mendampingi waw, harokat dhammah, maka harus sempurna. Maka jadilah mereka disebut dengan itmamul harokat, kesempurnaan harokat. Kalau nggak sempurna bahaya. Ada orang baca al-kafirun nggak sempurna, bibir dimanyunkan, jadinya apa? Jadinya o. Qul ya ayyuhal kafirun, nggak manyun ron. Kalau manyun run, sempurna. Iya, rahang harus turun. Al-Fatihahnya nggak diturunkan rahangnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau turun alamin, jelas i. Baik, hati-hati. Ini mengajarkan kita pentingnya itmamul
harakat, kesempurnaan harakat. Nah, berikutnya yang perlu diketahui oleh kita semua. Kalau yang itu latihan bisa melatihnya masing-masing dan juga bisa latihan pas talaki dengan sang guru. Hal-hal yang perlu diperhatikan, tidak boleh menambah huruf hamzah. Ini sudah kita tadi contohkan. Jangan pernah menambah hamzah. Lagi-lagi yang namanya al-jauf, huruf mad adalah ruang kosong, maka tidak ada huruf setelahnya. Jangan sampai wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, la, tapi tajalla, la, kosong. Baik, berikutnya jangan menambah kadar panjang harokat huruf mad. Di akhir biasanya nih semangat imamnya lagi modal ngapalin surat apa? Surat An-Naba di akhirnya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Waduh, saking semangatnya dia lupa. Harusnya turaba berapa? 2 harokat, dia pakai jadi mad arid lirruku. Karena pengen apa? Karena pengen ruku jadi panjangnya 6 harokat, bahkan bisa lebih. Hati-hati nih. Ini masih banyak nih. Maka kitalah yang mendakwahkan jangan sampai membacanya keliru. Berikutnya berhati-hati membaca dengung, gunnah tatkala mengucapkan huruf-huruf mad. Ya, jangan sampai jangan sampai gunnahnya berlebihan atau kurang. Kemudian kebanyakan bacaan gunnah terjadi apabila huruf-huruf mad didahului oleh huruf gunnah seperti nun dan mim. Hati-hati ya. Nas jangan terlalu panjang. Huruf mad dibaca dengung karena didahului oleh huruf nun. Oh, maksudnya nun ketika ditambah alif, alifnya jangan ikut dengung. Jangan nas. Semuanya suara hidung. Nas. Harus nas. Hilang suara hidung. Suara hidung terletak hanya di nun saja. Nas, qul a'udzu birabbin, dengung tuh suara hidung. Ketika nas sudah hilang suara hidungnya. Jangan sampai nas semuanya hidung, borong katanya. Biarkan hidung mendominasi, padahal hanya saat nun saja yang boleh. Atau huruf yang diapit. Nah, ini seperti alamin diapit oleh huruf gunnah dua-duanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hilang suara apa? Suara hidung. Jangan sampai semuanya hidung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semuanya hidung. Hati-hati. Kenapa? Biasanya kalau diapit oleh huruf hidung dan hidung, mim hidung, nun hidung, tengah-tengah ngikut jadi hidung. Padahal al-jauf keluar dari mana? Al-jauf keluar dari rongga mulut, tenggorokan, lalu kemudian mulut. Nggak boleh hidung. Tidak boleh hidung. Berikutnya, ada yang bertanyakan sampai sini? Baik, berikutnya makhraj al-halq. Makhraj al-halq artinya tenggorokan. Ada satu hukum yang memborong makhraj tenggorokan, namanya izhar. Izharnya izhar halqi. Semua huruf-huruf tenggorokan diborong sama dia. Kenapa? Karena jauhnya nun dengan tenggorokan sehingga nun memborong mereka semua, disebutlah dengan izhar halqi. Nun dengan huruf tenggorokan jauh nggak? Jauh. Konsepnya huruf kalau bertemu dan konsepnya jauhan mereka, maka bunyinya ilhar, jelas. Kalau jauhan, nun di depan, ain di sini, an jauhan, berarti jelas. Hukumnya izhar. Siapakah mereka? Summa li aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasatihi fa'inun ha'u adnahu ghainun kha'uha. Nah, di sini ternyata huruf tenggorokan itu jumlahnya ada berapa? Ada 6. Baik, ada 3 makhraj. Masing-masing makhraj
yang dari tenggorokan punya pasangan, tapi pasangannya beda sifat. Ya nggak mungkin pasangan sama sifatnya, itu namanya bukan pasangan. Karena lagi-lagi yang namanya pasangan saling melengkapi. Nah ada al-halq dari bagian aqsa. Aqsa ini bagian paling jauh. Masjid Aqsa berarti masjid yang jauh. Aqsal halqi berarti area tenggorokan yang jauh. Jauhnya dari mana? Hitungannya dari area bibir. Ya, bibir berarti yang permukaan paling depan yang bisa dinampakkan atau diperlihatkan. Maka tenggorokan yang paling jauh dari bibir ada di area cekungan di leher kita, atau kita sebut dengan aqsal halqi. Aqsa jauh, halqi tenggorokan yang jauh. Siapa mereka? Keluar hamzun ha'u, thumma li aqsal halqi hamzun ha'u, huruf hamzah dan huruf ha. Coba kita latihan. A, ha, i, hi, u, hu, a, ba, ta, bah, tah, sah. Nah, itu huruf apa? Huruf aqsal halqi. Al-halqi artinya apa? Halqun, tenggorokan. Menurut istilah al-mantiqah al-mahsurah bainal hanjarati wal lahah, area yang terbatas antara pangkal tenggorokan sampai anak lidah atau ufula. Anak lidah itu yang ngegantung. Yang di area tenggorokan tuh. Lak-lakan kalau bahasa sini katanya. Ufula namanya. Nah, kita tengok di situ di area yang warnanya biru, di gambar. Nih alhamdulillah warnanya ada ya. Makanya kitabnya berwarna full color, enak. Bisa ditengok dan bisa dipelajari dan juga bisa diajarkan kembali. Warna biru, itu area tenggorokan, Nah, area tenggorokan yang warna biru itulah disebut al-halqu. Al-halqu. Laqab untuk huruf-huruf yang keluar, atau julukan buat huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan namanya halqiyah di bagian C. Halqiyah itu julukannya. Kenapa halqiyah? Karena huruf ini keluar dari halq. Apa itu halq? Tenggorokan. Nah, sekarang kita tengok bagian D yang ada di kolom. Nah, ini sudah pasangan nih. Hamzah dengan ha pasangan, ain dan ha pasangan, ghain sama kha juga pasangan, dan ternyata mereka dari tempat yang berbeda-beda. Kalau kita gambarkan tenggorokan itu anggap lantai 3. Lantai dasar dimiliki namanya aqsal halqi, lantai 2 dimiliki oleh wasatul halqi, lantai paling atas lantai 3 sama seperti adnal halqi. Gitu. Gampangnya seperti itu. Jadi ngitungnya dari bawah. Jadi makhraj itu ngitungnya dari sini, dari bawah naik ke tengah, naik ke atas. Bukan dari atas, dari bagian bawah. Karena kenapa dari bawah? Karena sumber suara dari sini. Jadi sumber suara itu tepat berada pada makhraj hamzah dan ha. Nah, disitulah ada pita suara. Di bagian cekungan sini, kalau kita tekan makanya orang bisa mati kalau di sini. Karena bisa menutup area pernafasan dia, bisa mati. Bahkan orang ketika kanker tenggorokan yang diserang bagian situ, ya, yang diserang karena yang suka bolong itu, nah bagian situ yang bolong, kanker tenggorokan. Nah, kita tengok aqsal halqi yang paling bawah di pita suara, wasatul halqi bagian tengah, ya pas di bagian jakun. Coba dipegang jakunnya. Oh, enggak ada, ya. Jangan cari-cari jakun ya. Baik. Kemudian adnal halqi. Adnal halqi bagian atas, tenggorokan yang bagian atas, dekat area lidah yang paling belakang. Ghain sama kha. Wajar pada riwayat yang lain ghain sama kha masuk kategori huruf ikhfa. Ya, seperti bacaan Imam Abu Ja'far
membaca ghain sama kha bunyinya dengung. Bukan min ghairin, tapi min ghairin. Ketemu kha min khairin. Kenapa? Karena dianggap dekat huruf lidah pada bacaan yang lain. Tapi bacaan kita tegas bacanya, hukumnya apa? Izhar min ghairin, min khairin, an'amta, minha, man amana. Tapi berikutnya makhraj al-halqi yang bagian aqsal halqi. Aqsal halqi. Kita tengok situ. Ya, di halaman 43 paling bawah ada gambar makhraj terjauh keluar dari tenggorokan bagian bawah. Bisa kita sebut bagian yang terjauh atau yang paling dalam atau makhraj yang paling bawah, paling dalam, paling bawah, paling jauh bisa namanya ya. Hamzah dan ha. Hamzah dan ha, hati-hati untuk hamzah jangan kecampur ain, ha jangan kecampur ha, atau ha kelampau sampai ke dada. Tidak ada makhraj dada. Karena ada yang membacanya ya, dinas, dinas. Ini orang kenapa ini? Ya. Ini orang kenapa bacanya dinas ya. Cukup tidak perlu ya, jangan sampai berlebihan. Baik, kita latihan. Nah, latihannya ada di halaman 45. Hamzah dan ha. Kita latihan dulu. Coba a, i, u, a, i, u, hiyal ma'wa, ihdina, yawma idzin, amhilhum, a'anzartahum, ratbal, a'anzartahum. Nah, sekarang kita latihan huruf ha. Coba ha, hi, hu, udzina. Oh, ini huruf hamzah ya. Maaf. Yang bawah berarti ihdinas sirata, amhilhum, wujuhuhum. Nah, ini rawan nih. Bacaan yang ini nih, yang wujuhuhum, rawan masuk hidung. Wujuhuhum. Nah, hati-hati. Atau rawan ke dada. Wujuhuhum. Ya, hati-hati. Wujuhuhum, hum. Sekali lagi. Wujuhuhum halikun. Naam, itu aqsal halqi. Berikutnya wasatul halqi. Ada di halaman 44 sebelah kirinya paling atas. Min wasatil halqi wa hiya mantiqah lisanil mizmar. Nah, ternyata huruf ain dan ha ini terletak pada lisanul mizmar. Apa itu lisanul mizmar? Katup epiglotis. Katup epiglotis, katup yang menghubungkan area pernafasan dan area pencernaan. Makanya ada orang yang makan sampai tersendak, sampai akhirnya nafasnya terganggu. Berarti epiglotis letaknya di huruf ain dan ha terganggu. Ya, pada tulang rawan elastis yang berbentuk daun namanya epiglotis. Nah, kita latihan. Kita latihan huruf ain dan ha. Kita latihan di halaman 45. Coba a, ai, au, a. Jangan campurannya hamzah atau campurannya hidung. Masuk hidung. Jangan masuk hidung. Atau jangan campur hamzah. Tapi a. Coba a, ai, au. Kita panjangkan a. Sambil pencet hidungnya. Kalau masih ada yang bunyinya berarti hidungnya terlampau banyak nih suara di hidung. Coba lagi. Ai, au. Latihannya gitu ya. Latihan supaya tidak tercampur dengan suara
hidung. Ustaz, kenapa kecampur suara hidung? Karena ain itu terbentuk dari huruf ain, ya dan nun, ada nunnya. Jadi masuk hidung. Maka latihan gitu. A i u a i u. Latihan gitu. Jangan a i u semuanya hidung. Hati-hati. Sering latihan insyaallah hidung mancung. Ya, sering latihan ain. Baik, kita latihan na'budu. Latihan pencet hidungnya. Nan pasti. Kalau nun sudah pasti hidung. Na'budu. Na'budu. Na'im. Ya. Al-ma'un. Sa'a. Lagi. Sa'a. Nah, dan sa'a. Tapi sa'a. Baik. Berikutnya huruf ha. Huruf ha sama temannya huruf ain. Ya, huruf ha keluar dari tengah tenggorokan juga. Kita latihan. Yahsabuna. Hisaba. Hukmun. Alhamdu. Nah, dipastikan ha jangan campur ke ha. Biasanya kecampur ha misalkan karena gabung. Ya, karena bergabung atau deketan dia. Ya, karena berdekatan ya. Karena dia berdekatan antara huruf ha dengan huruf ha. Hati-hati. Baik. Berikutnya kita tengok di sebelah kiri lagi halaman 44. Ada makhraj adnal halqi. Siapa mereka? Aqrabahu mimma yaliyal fam mantiqah jazril lisan ma'al hanakil lahmi. Makhrajnya dari tenggorokan bagian atas dekat rongga mulut. Dekat apa? Rongga mulut, tepatnya pada akar lidah bagian belakang bersama langit yang lunak. Jazrul lisan. Jazrul lisan, akar lidah. Nah, kalau kita tengok yang diarsir pada bagian tenggorokan sudah mendekati bagian lidah. Nah, sudah mendekati bagian lidah. Disitulah keluar huruf apa? Kho dan huruf ghain. Sebenarnya huruf ghain apa huruf ghin? Yang benar ghain apa ghin? Ghainun kho. Dalilnya tadi adnahu ghainun khouha. Adnahu ghainun khouha. 6. Kita latihan kembali di halaman 45. Huruf ghain sama kho beda sifat, hati-hati. Jangan menyamakan antara ghain dengan kho. Ghain hanya mengalirnya suara padanya, tidak mengeluarkan udara. Sedangkan kho mengalir keduanya. Suara mengalir, suara dan udara pun mengalir. Misal lafaz yaghsha. Yaghsha jangan ada udara. Jangan keluar. Tapi yaghsha. Kita latihan 1 2 3. Lagi yaghsha. Ghishawah. Ghulamun. Al-ghashiyah. Ya, kalau mau latihan ghain sukunkan dia. Yaghsha. Kalau nggak ada udara berarti sudah selesai. Sifatnya bagus. Tapi kalau masih ada udara yang keluar, seperti keluar, maka keliru. Kita latihan di surah Al-Fatihah bagian akhir. Ghairil maghdubi. Lagi ghairil maghdubi. Nah, kita latihan berikutnya huruf kho. Nah, huruf kho mengalirnya udara plus suara. Jadi suara ngalir, udara pun ngalir. Kita latihan yakhsha al-akhirah khushu'a khalidina. Nah, itu huruf apa? Huruf ghain dan kho. Ghain dan kho. Total ada berapa huruf?
Ada 6. Ada berapa makhraj? 3. Makhraj apa tadi? Aqsal halqi, yang paling dalam. Wasatul halqi, bagian tengah tenggorokan. Adnal halqi, bagian paling dekat dengan tenggorokan. Adna itu lebih tepatnya kayak area yang dangkal. Kalau aqsa area yang dalam. Kayak misalkan kolam renang ada area yang dangkal, itu adna. Area yang dalam yang tidak bisa dimasukkan oleh anak-anak karena dia ada angkanya misalkan lebih dari 2 meter. Nah itu namanya aqsa, dalam. Baik. Berikutnya kita akan menengok makhraj al-lisan. Makhraj al-lisan ini makhraj yang paling banyak. Hanya kita kebut sedikit ya, karena sifatul hurufnya juga kita belum bahas. 6, kita kebut sedikit. Al-lisan, secara bahasa lisanun berarti lidah. Al-lisan, lidah. Ada berapa bagian? Ternyata ada berapa bagian di situ? Ada 4 bagian. Makhraj umum untuk 4 bagian makhraj secara keseluruhan dari 4 bagian tersebut. Terdapat 18 huruf dari berapa makhraj? 10 makhraj. Jadi setengah dari huruf hijaiyah diborong oleh siapa? Oleh al-lisan, diborong sampai 18 huruf. Tadi semuanya ada berapa? 29. Berarti sisanya berapa? 11 bagi makhraj yang lain. Kita tengok area lidah. Nyentak gambarnya bisa ditengok. Area yang bagian paling ujung ya, kepala lidah namanya. Kemudian ujung lidah berikutnya. Kemudian tengah lidah, kemudian pangkal lidah. Nah, yang area itu turun tuh sebenarnya, gambarnya agak turun. Mau area ketenggorokan, namanya akar lidah. Nah, bagian yang di pinggir ini tepi lidah. Jadi ada 4 bagian. Nah, aqsal lisan itu pangkal bagian, lagi-lagi kalau udah bahasa aqsa berarti dari belakang. Dan lagi-lagi pembahasan lidah sama seperti pembahasan makhraj, ngambilnya dari area belakang. Aqsal lisan berarti lidah bagian belakang. Wasatul lisan maju ke tengah. Hafatul lisan menyisiri tepi. Taraful lisan di ujung. Dalil dari Imam Ibnu Jazari, wal qafu aqsal lisani fawqa tsumma al kafu asfal. Ini dalil tentang huruf qaf dan kaf. Qaf dan kaf ada pada aqsal lisan. Ada pada aqsal lisan. Lidah bagian belakang. Qaf. Menggambarkannya, qaf lantai atas, kaf lantai dasar. Qaf harus mencampainya dengan cara naik dulu. Kaf nggak perlu capek-capek naik. Coba kita latihan. Ka, datar dia. Ka, ak, ik, uk, ringan dia, enak dia ngambilnya, karena dia ada datar. Sekarang qaf. Coba ko, naik dulu latihan. Ko, ki, jangan qi, hati-hati. Huruf qaf tidak spesial. Ki, ako. Nah, karena dia posisinya di atas, huruf tebal, maka bunyinya o. Ako. Jangan ake. Qul a'udzu birabbil falaq. 1 2 3. Falaq. Iqra. Ya, pantulannya pantulan vokal o. Kenapa? Karena huruf isti'alah, huruf tebal. Isti'alah sudah pasti tebal, dan huruf yang tebal bunyi vokalnya o. Bunyi vokalnya o. Musollo tadi ada lam mufakhamah. As-solota ada lam mufakhamah. Itu huruf far'i. Huruf-huruf yang biasa pun sama, yang asli juga sama. Baik. Kemudian berikutnya huruf qaf dengan kaf. Ini kita latihannya ada di halaman 48. Ini enaknya kitabnya. Dalilnya ada, sudah diberi tabel, ya. Latihannya juga ada. Kita latihan huruf qaf dulu. Yaqtuluna,
Hati-hati dengan qalqalah. Kebanyakan orang mengqalqalahkan tapi memutus antara pantulan dengan huruf setelahnya. Jangan yaqtuluna, diputus berarti itu. Yaqtuluna dipisah. Harus yaqtulun. 1, 2, 3. Naam. Iqra. Naam, latihannya seperti itu. Khalaqna. Laqad khalaqna. Naam, jangan sampai laqad khalaqna. Jangan sampai memisah antara pantulan dengan huruf setelahnya. Namanya mantul itu jangan sampai menjauh, makin dekat lagi, ya. Tarik ya. Baik, berikutnya huruf kaf. Kita latihan yaktubuna, yaknizuna. Nah, biar kita tahu huruf kaf itu dari mana, maka sukunkan saja. Berikutnya al-wastu wal wastu fajimu shinu ya, halaman 49. Sekarang geser ke tengah lidah. Ada huruf siapa? Huruf jim, shin dan huruf ya. Fajimu shinu ya. Fajimu shinu ya, enak ya. Wal wastu tengah lidah, fajimu shinu ya, huruf jim, shin dan huruf ya.